Gua adalah pengguna iPad Pro 2020 berukuran 11 inch dan gua merasakan peningkatan produktivitas karena gua bisa mengerjakan banyak tas-tas penting ketika sedang dalam mobilitas tinggi. Belum lama ini, Apple menghadirkan opsi yang identik tapi dengan ukuran yang jauh lebih portable lagi. Kira-kira kayak gimana? Kita bahas setelah intro dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan kali ini gue mau kasih sedikit insight setelah nyicipin Apple iPad mini Gen 6 sebagai tablet daily driver gue, atau tablet yang selalu gue bawa-bawa di tas gue untuk meningkatkan produktivitas dimanapun. Sebelumnya terima kasih banyak pada Wah Gadget yang udah minjemin unitnya ini buat kita coba. Dan kalau kalian tertarik juga buat beli, gue sangat rekomendasikan toko mereka dan link pembeliannya udah ada di deskripsi. Sebelum masuk ke pembahasannya, gue mau kasih disclaimer dulu. Video ini bukan full in-depth review dari iPad mini Gen 6 ini, tapi lebih ke penggunaan real world-nya di workflow gue. Lebih ke kebutuhan produksi konten kreatif, dan memang dari perspektif pengguna iPad Pro juga. Kalau kalian mau nyari review yang lebih general, mungkin nanti bisa tunggu aja dibahas oleh Aldi di channel Nyanteh, dan jangan lupa buat subscribe dulu aja ke channel Nyanteh. Oke, sekarang kita bahas dari fisiknya dulu. Udah jelas kalau iPad mini Gen 6 ini datang dengan ukuran yang jauh lebih compact dibandingkan iPad Pro gua. Ini membuatnya jadi lebih mudah dan enteng untuk dibawa-bawa dan lebih nyaman juga dipakai di tempat umum. Ukurannya nggak terlalu mengintimidasi dan nggak menarik banyak perhatian. Tapi build quality-nya ini juga terbilang proper banget. Rasanya bener-bener mirip dengan iPad Pro. Udah Apple banget, mewah. Memang udah seharusnya juga karena memang tablet ini bukan tablet murah juga. Jadi ini rasanya bener-bener kayak iPad Pro cuman dalam form factor yang lebih kecil dan lebih enteng aja. Karena emang faktor ukurannya juga yang lebih kecil. Faktor ukurannya yang compact ini juga sesuatu yang sangat penting menurut gua. Biar kalian dapat konteks dulu, gua pakai sling backpack design. Ada di sini. Yang versi 6 liter V2 itu gara-gara dia muat buat bawa iPad Pro 11 dengan keyboardnya. Di sini gue pakai Folio keyboard, bukan Magic keyboard, tapi sama aja dua-duanya muat. Padahal secara estetik, gue lebih suka yang versi 5 liternya Peak Design ini, dan harganya juga lebih murah. Cuman buat bawa iPad Pro 11 inch, itu udah mentok banget. Mesti maksain dan itu tanpa keyboard. Begitu juga sling bag gue yang dulu yang Thankful itu. Kalau kalian nyari tas gadget murah, itu juga cukup rekomen. Nah, pas gue pakai tas tersebut, iPad Pro gue muat, tapi karena gue pakai Folio keyboardnya itu jadi agak maksain dan bikin keyboardnya, mungkin di sini kelihatan, dan bikin keyboardnya jadi kegesek-gesek sampai akhirnya ngelupas gitu kulit-kulit di bagian ujung-ujungnya. Nggak tahu kelihatan atau enggak ya. Kalau ini sekarang kayaknya semuanya udah kelihatan jelek gitu. Cuman yang dia ngelupas duluan itu di bagian ujung-ujungnya, jadi kelihatan kurang bagus. Nah, sekarang dengan ukuran iPad mini ini, kalian nggak perlu mikirin ukuran lagi. Ini bener-bener bisa dibawa pakai tas kecil sekalipun dan buat gua impact-nya sangat besar. Bahkan sebenarnya gua membawa si iPad mini ini. Gua ada iPad Pro di dalam sini. Biasanya gua taruh di sisi iPad belakang, dan iPad mini ini bisa tinggal gua masukin aja di bagian depannya gitu. Jadi tidak makan ruang iPad-nya, sehingga segampang itu. Selama pengetesan, gue bawa dua-duanya. Jadi dia bener-bener nggak makan tempat. Dan mungkin biar kalian dapat konteksnya juga, sebenarnya si iPad mini ini sendiri udah lama ya ada di pasaran. Dan ini pun udah generasi ke-6. Cuman jajaran iPad mini yang sebelumnya sama sekali nggak gue lirik. Karena menurut gue desainnya nggak akan bertahan lama. Kurang elegan, kurang modern. Dan barulah akhirnya desain full view kayak iPad Pro ini membuat gue sangat keracunan. Improvementnya sendiri kalau dibanding generasi sebelumnya nggak cuma di layarnya aja yang jadi lebih cakep, tapi chipnya juga udah kenceng pakai A15 Bionic yang secara teknis harusnya ngalahin iPad Pro gua. Kecuali kalau ada limit TDP-nya, itu gua nggak tahu juga. Dan di sini dia udah membawa port USB Type-C juga, jadi bisa pakai banyak aksesoris kayak card reader, dan urusan transfer data ke storage eksternal jadi jauh lebih gampang daripada pakai kabel Lightning kayak di generasi sebelumnya, atau kayak di iPhone 12 gua yang masih pakai Lightning. Semua iPhone masih pakai Lightning cable, dan itu cukup nyebelin karena buat transfer data itu sangat lambat karena teknologinya tuh udah ketuaan.
Lalu dia juga udah mendukung Apple Pencil Second Generation yang bakal kepake banget, terutama buat temen-temen yang doyan gambar-gambar. Pasti bakal asik banget buat pakai aplikasi kayak Procreate dan kawan-kawannya. Gua sendiri juga pakai Apple Pencil Gen 2 ini, cuma mungkin nggak maksimal karena gua pakai lebih buat bantu navigasi aja sama buat pengaturan-pengaturan saat melakukan editing atau desain biar lebih precise gitu kontrolnya. Nah, experience penggunaan sendiri ini asik banget. Kayak yang gue bilang, karena ukurannya yang kecil, gue bisa pakai dimanapun gue berada. Buat ngedit foto enak, layarnya cakep, buat desain-desain juga bagus, gambarnya terlihat bagus, dan gak ada masalah performa juga saat pakai aplikasi Canva. Gue mempraktikannya di sini. Atau kalau kalian pakai aplikasi apapun yang tersedia juga gue yakin sangat lancar dengan chip terbarunya. Dan untuk workflow gue pribadi, gue bisa melakukan analisis data dan pengaturan pada dashboard YouTube yang memang lebih nyaman diakses pada desktop web yang cukup susah kalau kita pakai HP doang. Buat editing video sih gue belum bener-bener coba, tapi harusnya performanya cukup mumpuni atau bahkan bisa lebih baik dari iPad Pro gue karena dengan chip yang lebih baru tadi. Cuman balik lagi, gue belum sempat buat coba dan perlu diperhatikan aja karena layarnya yang kecil ini otomatis dia akan ada beberapa penyesuaian untuk layoutnya. Bakal terasa kalau kalian sebelumnya adalah pengguna iPad Pro kayak gua atau pengguna iPad Air Gen 4 yang ukuran layarnya juga 11 inch gitu, sekitar segitu. Jadi ya layoutnya akan cukup berubah. Tapi tetap walaupun kecil layoutnya ini tetap proper buat mengerjakan tas-tas penting, cuman tinggal penyesuaian aja. Kalau di LumaFusion sih dia cukup enak karena layoutnya bisa diatur gitu, bisa ditarik. Cuman gua nggak tahu kalau kalian menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya. Sama mungkin ada satu fitur yang gue suka banget dan sayangnya baru hadir di iPad Pro M1 kemarin yang ternyata dibawa juga ke iPad mini ini. Yaitu adalah fitur Center Stage, di mana kamera depannya itu menggunakan lensa ultrawide dan sistem akan membuatnya seperti sebuah kamera yang mengikuti kemana kita bergerak saat sedang melakukan video call. Dan itu keren banget. Atau kalaupun nggak aktif mode center stage-nya, kamera depan yang ultrawide aja itu udah mantep banget menurut gua. Framingnya jadi lebih bagus. Nggak kayak iPad Pro 2020 gua yang kamera depannya itu nggak asik framingnya. Nah, terus apa aja nih kekurangan dari iPad mini Gen 6 ini? Jujur menurut gua kekurangannya nggak banyak karena lebih ke pembiasaan layoutnya aja yang mungkin agak ganggu. Tapi ada satu kekurangan yang buat gua masih cukup signifikan, yaitu belum adanya aksesoris keyboard fisik kayak Folio Keyboard ataupun Magic Keyboard. Walaupun dengan layarnya atau ukuran keseluruhannya yang lebih compact kayak gini, jadinya lebih enak juga buat ngetik-ngetik pakai pakai on-screen keyboardnya. Kalau dibanding iPad Pro gua yang lebih gede, cuman gua pribadi masih sangat prefer untuk ngetik di physical keyboard. Dan kalau lihat di sisi belakangnya ini, biar ada pembanding, dia nggak ada smart connection pinnya kayak di sini ya, di ujung sini nih kalian lihat dia di sini nggak ada. Jadi kalaupun nantinya ada aksesoris keyboardnya, kemungkinan dia bakal pakai Bluetooth, jadi kurang seamless gitu, nggak kayak si iPad Pro gua ataupun iPad Air Gen 4 yang sama-sama pakai smart pin connector tadi. Cuman di sini tidak ada. Dan ya paling itu aja sih menurut gua kekurangannya yang sampai saat ini menjadi pertimbangan berat buat gua. Karena jujur gua sangat menikmati, walaupun iPad-nya sering gua pakai kayak gini juga, tapi gua sangat menikmati ketika gua nyekrip atau developing ideas dan menggunakan keyboardnya. Terasa lebih nyaman aja kayak gitu. So, bagaimana kesimpulan dari gua? Menurut gua iPad mini Gen 6 ini recommended, nggak terbalik kan? Oh iya, iPad mini Gen 6 ini recommended buat kalian lirik. Tapi pastinya sesuaikan juga dengan kebutuhan workflow kalian. Karena setelah gua cobain, buat gua sih iPad Pro 11 inch masih lebih pas saat ini untuk workflow dan kebutuhan gua. Dan kalau kalian udah tertarik dengan produk-produknya Apple, jangan lupa mampir ke Wah Gadget juga. Linknya udah gua taruh di deskripsi karena mereka punya banyak katalog dari produk-produk Apple juga.
Oke, paling segitu aja buat video kali ini. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media dan juga ke channel Nyanteh buat nanti lihat review yang lebih generalnya. Untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa berkarya.